Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hamdan syukran lillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sabahul khair ayyuhal wa talibah. Subhanallah. Ya Ustaz. Baik, kaifa halukum? Alhamdulillah. Nabi khair. Kaifa haluk? Alhamdulillah, nabil khair aidan. Insyaallah. And insyaallah fi hadha as-sabah al-bakir, in this bright morning, we learn about religion in our life. Pada hari ini, insya Allah kita akan mempelajari bagaimana pengertian dan hakikat agama dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, pekan ini kita bisa berjumpa kembali dan mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal Alamin. Oke, sebelum Bapak mulai materi kita hari ini, Bapak akan membacakan absen terlebih dahulu untuk mengecek absensi kehadiran pertemuan kita pada hari ini. Okay, who was called his name or her name, please say present. Present. Okay, Mawar Putri Agra. Okay, Naila Shakira. Present, sir. Fatihah Uratu. Okay. Zakia Mumtaza. Present, sir. Okay, good. Oh, Renindi. Present, sir. Okay. Lala Fiona. Present, sir. Okay. Salsabila. Present, sir. Okay. Karina Sri Rahayu. Present, sir. Okay. Sekar Dwi Lestari. Present, sir. Okay, good. Eva Khofifa. Present, sir. Okay. Astri Nur Sapa. Okay. Aryo Wijoyo Sekti. Present, sir. Okay. Maulidia Fitria. Present, sir. Okay. Afrilian Saiful Fajri. Present, sir. Alright. Afrilian, how are you there? I'm good, sir. Alhamdulillah. Thank you. Jamila. Present, sir. Okay. Leni Listia Pratiwi. Present, sir. Okay. Nabila Najah Kania. Present, sir. Okay. Listiana Uswatun. Present, sir. Okay, good. Renaldi Hikman. Present, sir. Okay, Renaldi, how are you there? Good. Good. Alhamdulillah. Fadia Hanifa. Present, sir. Okay. Andin Audina. Present, sir. Okay. And last, Akmal Ramadan. Present, sir. All right. I like your beard, man. Thank you, sir. Nice. Okay, good. Alhamdulillah. Nobody absent for today. Tidak ada yang absen pada hari ini ya. Oke, teman-teman semua dalam prodi, program studi pendidikan bahasa Inggris, kita dalam mata kuliah mata agama ini, pendidikan agama Islam ini, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian agama, klasifikasi agama, dan juga hakikat agama bagi kita sebagai manusia dalam kehidupan kita. Bagaimana hakikat agama itu, bagaimana esensi dan eksistensi agama dalam kehidupan kita. Apakah agama hanya sebatas pengetahuan? Apakah agama sudah pada tahap pengamalan? Semua itu kembali kepada diri kita pribadi masing-masing. Oke, baik, izinkan Bapak untuk men-share materi kita pada hari ini. Baik, apakah PowerPoint yang Bapak share akan muncul di sana? Yes, sir. Muncul, yes, sir. Betul, sir. Pak. Oke, muncul ya. Baik.
Pada kesempatan kali ini, bismillah, kita mempelajari pengertian agama, klasifikasi agama, dan hakikat agama bagi manusia. Oke, siapkan ballpoint Anda, siapkan buku Anda, catat hal apa saja yang perlu Anda catat. Karena ilmu bagaikan binatang buas. Al-ilmu kasyaidun. Bagaikan binatang buas. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqati. Maka ikatlah hewan buas tersebut dengan ikatan yang kuat. Ikatan tersebut dalam pendidikan dan pembelajaran adalah dengan tulisan. Karena dalam menulis pun, dalam mencatat pun, ada proses mengingat. Ada sistem sensorik mengingat dalam proses tulisan tersebut. Oke. Sebagaimana kita ketahui di Indonesia, kita memiliki berbagai macam agama. Ada agama Islam, Kristen, Protestan ataupun Katolik, adapun Buddha, Hindu, dan juga Konghucu dan lain sebagainya. Alhamdulillah wa syukurillah kita menjadi percontohan, the example for the universe dalam keharmonisan dalam hidup beragama. Meskipun kita berbeda agama, meskipun kita berbeda ras, suku, budaya, agama, bahasa, kita dipersatukan dalam negara Indonesia ini dengan Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Adapun menurut Emile Durkheim, cendekiawan Prancis, I quote it's Emile from Durkheim, that religion is interdependent whole composed of belief and rites, faith and practice, related to secret thing unite adherents in a single community known as a church. Jadi menurut Emile Durkheim, cendekiawan Prancis, ia mengatakan bahwa agama itu adalah suatu keseluruhan yang bagian-bagian saling bersandar, yang satu dengan yang lainnya, terdiri dari kepercayaan-kepercayaan, akidah-akidah dan ibadah-ibadah yang kesemuanya itu berhubungan dengan hal-hal yang suci dan mengikat pengikutnya dalam suatu masyarakat yang disebut gereja. Menurut Emile Durkheim. Ya. Adapun menurut Prof. Dr. Taim Hasbi As-Siddiq, cendekiawan Muslim. Oke, now quote cendekiawan Muslim, yaitu agama itu adalah suatu aturan atau peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menarik dan menuntun para umatnya yang berakal kuat dan patuh terhadap kebijakan yang ada di dalamnya supaya mereka memperoleh kebahagiaan dan kejayaan di dunia, kesenantian di akhirat, negeri abadi guna mengecap kelezatan yang tiada tandingannya serta kekal selama-lamanya. Jadi saling terintegrasi antara akhlak, syariah, dan juga akidah. Dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Contoh seperti rukun Islam, ada rukun iman. Rukun Islam ada berapa, teman-teman? 5. 5. 1. Syahadat. Syahadat. 2. Salat. Salat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Naik haji bila mampu. Nah, kelima hal ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Contoh, for example, Zakia. Saya tidak bisa, saya tidak melakukan puasa Ramadan. Saya pilih nomor 1, 2, 3, sama 5 saja, Pak. Misalkan. Atau request Renaldi. Because he's always hungry, so he not choose fasting in Ramadan. Nah, misalkan Renaldi nggak kuat puasa Ramadan, misalkan. Mana Renaldi? Renaldi, are you there? Contoh misalkan. Oke. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Karena saling correlated each other. Saling terikat dengan satu dengan yang lain. Adapun menurut Dr. Andes Haji Abdul Ahmadi, cendekiawan Muslim, agama itu adalah risalah yang disampaikan Tuhan kepada Nabi sebagai petunjuk bagi manusia dan hukum-hukumnya sempurna untuk dipergunakan manusia dalam menyelenggarakan tata cara hidup yang nyata, serta
mengatur hubungan dengan yang lain, dan tanggung jawab kepada Allah, kepada masyarakat, serta alam sekitarnya. Jadi agama menuntun kita bagaimana kita baik dalam hubungannya dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Secara vertikal, how about our connection with God? Bagaimana hubungan kita dengan Allah? And horizontal, how about our connection with another people? Bagaimana hubungan kita dengan manusia yang lain? Maka kita berbicara dengan agama Islam, akhlak tidak hanya kepada manusia, tapi akhlak juga kepada Allah yang pertama dan Rasulnya, akhlak kepada manusia, dan juga yang terakhir, akhlak kepada alam semesta. 3 hal tersebut yang harus kita lakukan. So, in the last, dari Oxford Student Dictionary, mendefinisikan agama dengan the belief in the existence of supernatural, ruling power, the creator and controller of the universe. Yaitu suatu kepercayaan dan keberadaan, suatu kekuatan yang mengatur supranatural yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Nah, jadi kita rangkum bahwa agama atau religion dalam pengertian yang paling umum diartikan sebagai sistem orientasi dan objek pengabdian. Dalam pengertian ini, semua orang dapat makhluk religius, karena tak seorang pun dapat hidup tanpa suatu sistem yang mengaturnya dan tetap dalam kondisi yang sehat. Bahkan seorang ateis pun tidak dapat mengingkiri fitrahnya sebagai manusia yang membutuhkan agama dalam hidupnya. Ada pernah kisah seorang ateis yang kecelakaan dalam kendaraan. Suatu ketika sebelum kecelakaan terjadi, ia berteriak, "Oh my God!" Padahal ia mengaku bahwa dirinya adalah seorang ateis. Ateis kita ketahui ia tidak percaya agama, ia tidak percaya akan adanya Tuhan. Namun pada akhirnya, dalam keadaan tertentu, ia pun mengucapkan Tuhan. Oh my God. Oh Tuhanku. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman semua? Bisa, Pak. Paham, sir. Insyaallah. Oke. Bisa, Pak. Oke. Dari berbagai macam agama yang kita pelajari selama ini, ada 2 klasifikasi agama yang harus kita pahami secara dalam. Yang pertama, ada yang disebut dengan agama samawi atau agama wahyu. Agama samawi, sebagaimana kita ketahui dalam kalimat aja samawi, langit. Dan kedua ada agama ardi, agama bumi, kalau kita artikan secara linguistik, itu bukan wahyu. Oke. Agama samawi ialah agama atau ajaran yang diterima oleh manusia dari Sang Pencipta melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan serta disebarkan oleh Rasulnya kepada umat manusia. Oke, ada yang masih ingat pelajaran sebelum-sebelumnya? Perbedaan Rasul dan Nabi. Apa itu Nabi, apa itu Rasul? Yuk, siapa yang bisa? Nabi itu mendapat wahyunya untuk diri sendiri, sedangkan Rasul itu untuk disampaikan ke umatnya. Oke, suaranya tolong lebih keras, Aryo. Sorry. Jadi Nabi itu yang mendapat wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul itu yang mendapat wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Alright, that's good. Wow, right. 100 for you, 100 for you, Aryo. Good job. Thank you, sir. Itulah perbedaannya antara Rasul dan Nabi. Nabi ada berapa jumlahnya? 25 yang wajib diketahui. Oke, 25 yang wajib diketahui. Rasul? Banyak sebetulnya ya, sebetulnya banyak. Bahkan ada yang disebut dengan Nabi Syed, putra setelah Habil dan Qabil. Teman-teman pasti masih mengingat bagaimana kisah Nabi Adam dengan anak-anaknya. Bagaimana Habil dan Qabil
Anak perempuannya siapa namanya? Ayo, siapa yang masih ingat? Yang ingin dijodohkan. Habil dengan siapa? Qabil dengan siapa? Masih ingat? Naila? Remember or not? Enggak, Pak, nggak ingat. Oke, Akmal. Remember? Pelajaran kelas berapa ini? Sekolah SD atau SMP ya? Lupa, Sir. Lupa. Oh, right. Habil dijodohkan dengan Kelima. Iklima. Dan Qabil dijodohkan dengan siapa? Labuda. Labuda. Yang disilangkan kan perjodohan antara Habil dan Iklima, Qabil dengan Labuda. Karena Iklima lebih mempesona, lebih menarik bagi Qabil, disitulah terjadi the first crime in the universe. Kriminalitas pertama yang dilakukan oleh manusia. Maka Habil dibunuh oleh Qabil karena nafsu godaan setan pada Qabil yang ingin nikahi dengan Iklima tadi. Oke, lanjut. Kita ke pembahasan kedua. Ada yang disebut dengan agama ardi atau bukan wahyu. Agama atau ajaran yang dibuat, diciptakan oleh manusia berdasarkan hasil cipta, karya, dan karsa manusia itu tersendiri. Oke? Barangkali ada yang masih mengingat, kemarin-kemarin ada beberapa muncul tuh, beberapa kerajaan-kerajaan di Indonesia. Ada yang masih ingat? Ada kerajaan ubur-ubur. Wah, ada kerajaan ubur-ubur tuh. Wah. Ada lagi siapa yang masih ingat? Ada Sunda Empire. Remember or not? Wah. Terus ada lagi tuh yang di Banten. Kerajaan apa tuh? Ayo. Ada yang mengaku bahwa dirinya mendapatkan wahyu. Ada yang mengaku bahwa dia bertemu dengan Jibril. Ada yang mengaku bahwa dia telah membuat kitab suci yang baru. Wah, itu adalah agama-agama ardi. Agama-agama yang dibuat oleh hasil cipta, karya, dan karsa manusia itu sendiri. Oke. Jadi, bisa dipahami ya, perbedaan antara agama samawi dan ardi. Do you understand? Oke. Yes, sir. Next. Nah, ini dia ya, sedikit Bapak buat diagramnya, perbedaannya. Bahwa kepercayaan, belief, atau trust itu ada dua, masyarakat yang maju, ada pula masyarakat primitif. Nah, masyarakat primitif inilah yang dulu lebih banyak menganut, meyakini faham dinamisme, animisme, atau politeisme. Dinamisme, animisme ini yang pasti, yang sudah kita pahami, bahwa mereka percaya adanya roh kepercayaan atau nenek moyang mereka yang bersimbah atau bertempat di pohon, di gua-gua, di gunung, di sungai, dan lain sebagainya. Yang menggunakan persembahan-persembahan, bahkan ada yang sampai mempersembahkan nyawa penganutnya sendiri, ada yang sampai seperti itu. Nah, adapun politeisme, ini sudah mengacu kepada Tuhan yang banyak. Mereka mempercayai banyaknya Tuhan. Ada Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, Tuhan D, Tuhan E, sampai Tuhan yang lain, bahkan sampai terjadi confusing, kebingungan
di antara umat mereka menyembah yang mana, saking banyaknya dewa. Setelah banyaknya tersebut, sudah mulai maju menuju kepada henoteisme dan menuju monoteisme yang mengakui dan mempercayai bahwa Tuhan itu hanya satu. Bisa dibayangkan ya, teman-teman. Kalau Tuhan banyak, coba kita analogikan. Misalkan nih, contoh ya, Akmal, I'm so sorry. I'll make you example, okay? It's okay, no Ya, problem? Sir. Oh, Sir. Contoh misalkan hari ini Akmal meninggal. Contoh. Ada Tuhan A mengatakan, Akmal, you must die today. Akmal harus meninggal hari ini. Tapi ada Tuhan yang lain mengatakan, oh jangan, Akmal itu orang yang baik. Beri dia kepercayaan, beri dia waktu, beri dia tambahan usia untuk hidup di dunia ini. Karena Tuhan yang lain, karena sering bersenda gurau dengan Tuhan yang satu lagi, mendukung bahwa Akmal harus meninggal hari ini. Apa yang terjadi antara Tuhan jika banyak seperti itu? Akmal? Berantem. Berantem? Ada lagi? Bisa terjadi apa yang disebut di dalam game itu. Pernah mungkin teman-teman yang main game God of War? Jadi konflik, Pak. Konflik antara siapa? Renaldi. Tuhan, Pak. Wah, itu sebuah analogi yang begitu mengena. Jika Tuhan itu ada banyak, jadi ada konflik antara Tuhan dengan yang lain. Ya, itu gamenya judulnya bagus sebetulnya. Maybe, but I never play that game. Ya, God of War. Jadi konflik antara Tuhan seperti itu. Jika Tuhannya banyak. Nah, ini yang tadi, kembali ke pembahasan ini di layar, bahwa monoteisme tadi sudah menjadi Tuhan yang percaya bahwa Tuhan itu satu, yang disebut dengan wahyu, samawi. Ada pula yang tadi masyarakat primitif itu agama ardi, yang telah Bapak tadi sampaikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa agama samawi ada 3, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Sampai sini ada pertanyaan? Teman-teman, is there any question? Do you understand? Is there any question after this? Do you understand all? Understand, sir. Oke, alhamdulillah. Oke, lanjut. Oke, tadi yang telah Bapak sampaikan bahwa itu dinamisme, animisme, politeisme, ada henoteisme, dan juga monoteisme, nanti bisa dibaca lebih lengkapnya. Oke, nah kita harus mengetahui dulu ciri-ciri agama samawi, atau ciri-ciri agama yang melalui wahyu perantara malaikat Jibril. Pertama, secara pasti dapat ditentukan lahirnya dan bukan tumbuh dari masyarakat, melainkan diturunkan kepada masyarakat. Pertama. Kedua, disampaikan oleh manusia yang dipilih oleh Allah sebagai nabi dan rasul ataupun utusannya, as a messenger of God. Yang ketiga, memiliki kitab suci yang jauh dari campur tangan manusia. Tidak ada campur tangan manusia. It's pure dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada yang mengatakan bahwa Islam itu agama Muhammad, ada yang mengatakan Muhammadanism, ada yang mengatakan Muhammadans. Banyak itu para orientalis mengatakan seperti itu. Bahwa agama Islam itu buatan atau karangan Muhammad. La. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad, Allah berfirman Nabi Muhammad adalah ummiyun. Tidak mampu menulis, tidak mampu membaca secara tekstual. Namun kecerdasannya visioner, jauh ke depan. Maka terbantahlah ada yang mengatakan bahwa Islam itu buatan Nabi Muhammad. Ya. Karena Nabi Muhammad ialah seorang perantara, Nabi Rasul sebagai utusan Allah untuk menyampaikan kepada umat. Nomor 4, ajarannya serba tetap.
Walaupun tafsirnya bisa berubah sesuai kecerdasan kepeka manusia. Ada tafsir Jalalain, ada tafsir Misbah, dan tafsir yang lain sebagainya. 5. Konsep ketuhanannya adalah monoteism, mutlak esa ataupun tauhid satu. Keenam, kebenarannya universal, yaitu berlaku bagi setiap manusia, masa, dan keadaan. Al-Islamu likulli zaman wal makan. Jadi Islam itu akan selalu cocok setiap zaman dan setiap tempat. Ya, jadi tidak bisa kita rubah-rubah segala macamnya. Ketika kita menggunakan tadi bagaimana pemberlakuan dalam daerah, itulah yang dinamakan sebagai ijtihad, perlu dilakukan. Nah, keenam inilah yang mesti ada dalam agama samawi. Jika keluar dari 6 konteks ini, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai agama samawi. Next. Oke. Adapun ciri-ciri agama ardi atau bukan wahyu, yaitu 1, tumbuh secara kumulatif pada masyarakat penganutnya. Contoh ada Sunda, ada yang sebut dengan Sunda Wewitan. Ya, ada Jawa, ada pun juga ada di suku Baduy, ya kan? Dan sebagainya. Itu tumbuh dalam semua masyarakat yang meyakini bahwa itulah kepercayaan mereka. 2, disampaikan atau disebarkan tidak oleh nabi atau rasul sebagai utusan Allah, sebagai Tuhan, utusan Tuhan. 3, umumnya tidak memiliki kitab suci, kalaupun ada akan ada mengalami perubahan-perubahan dalam perjalanan sejarahnya. Dan 4, ajarannya dapat berubah-berubah sesuai dengan perubahan akal pikiran masyarakat penganutnya. Dan yang 5, konsep ketuhanannya adalah animisme, dinamisme, politeisme, dan monoteisme nisbi. Monoteisme nisbi itu ialah yang masih menganut Tuhan-Tuhan yang lain. Belum mutlak satu. Yang keenam, kebenaran ajarannya tidak universal, yaitu tidak berlaku bagi setiap manusia, masa, dan keadaan. Jadi ia hanya berlaku pada masyarakat tertentu, tidak berlaku pada masyarakat yang lain. Nah, inilah ciri-ciri. Jika ada muncul agama yang berdasarkan 6 kategori ini, maka ia dapat dikategorikan sebagai agama ardi. Agama yang terakhir, kita akan membahas tentang hakikat agama bagi manusia. Agama pada hakikatnya, bagi kehidupan manusia ialah 1. Agama merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Yang kedua, tanpa agama manusia akan sesat dalam kehidupannya, di dunia dan juga di akhirat kelak. Ia tidak memiliki guide, ia tidak memiliki petunjuk kemana ia harus berjalan. Dan yang keempat, mohon maaf bukan 4 ini 3 ya. 4, merupakan guide atau petunjuk bagi kehidupan manusia. Yang sering kita sebut dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon kepada Allah untuk menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Karena banyak jalan dalam kehidupan kita yang mengajak kita ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, agama atau Tuhan itu dibutuhkan oleh manusia sebagai sandaran vertikal pada saat manusia terkena musibah atau sesuatu yang memberatkan menimpa dirinya. Ini fitrah manusia terkadang ketika ia down, when he face down in the earth, ia langsung curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia curhat kepada Tuhan. Ini bagus. That's good. Yang salah ialah ketika ia down, ketika ia gloomy, when he face down the earth. So, dia melakukan hal-hal yang negatif. Ini yang terjadi jika ia tidak memiliki agama. Jika ia tidak mempercayai adanya Tuhan dan juga agama. Seperti yang Bapak tadi sampaikan, bahwa seorang ateis pun terucap dalam lisannya bahwa ia butuh adanya Tuhan. So much for your attention. Have a nice day. Let's close by hamdalah together. Alhamdulillah. Thank you so much for your attention. Have a nice day. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.